Jadi hari ini tuh temanya halal bihalal ya. Tadi saya bilang thank you, saling menyapa ntar ya, maafin dari teman-teman yang punya salah, yang punya kehilapan atau dosa ya. Namanya manusia tak luput dari dosa dan hilap. Ya. Oke, yang pertama, materi yang pertama. Oke, saya akan membahas mengenai ini, online karir seminar. Online karir seminar itu ya ada dibuka lagi buat calon marketing baru ya untuk tanggal 3 besok ya. Jadi hari ini masih ada nih ya buat teman-teman marketing yang ikut meeting hari ini. Kalau punya teman, punya saudara, punya relasi, punya yang menurut teman-teman ini dia saat ini yang saya dengar tuh hampir 20 juta orang kena PHK, malah akan ada gelombang resesi ekonomi, akan ada gelombang selanjutnya mengenai orang banyak pengangguran, kejahatan udah mulai kelihatan, jadi banyak orang yang butuh kerja. Kalau ada teman-teman yang kena dan bisa direferensikan, silahkan ikut untuk acara tanggal 3 besok. Kali ini paling telat ya, tanggal 2 Juni hari ini paling telat ya. Jadi hari ini terdaftar ke nomor linknya ini. Ntar saya share deh ya, nomor linknya sebentar. Nah ini, ntar ada di senturi21.co.id, C21 Recruitment. Daftarin aja di sana, ntar teman-teman info ke kami, ya siapa aja, karena saya masih berlakukan member get member. Jadi kalau teman-teman bawa timnya, temennya berlaku untuk member get member. Apa sih member get member? Ini buat yang baru denger ya. Tetap closing pertama, ingat ya, closing pertama marketing yang Bapak Ibu bawa, Bapak Ibu akan mendapatkan fee sebesar 10% dari marketing yang diterima. Contoh, kalau marketing ini ternyata closing, terus dia dapat fee-nya, take home pay-nya 100 juta misalnya, maka teman-teman dapat 10 juta. Itu yang pertama ya. Closing nilai berapapun, gede atau kecil. Jadi member get member masih berlaku. Jika ada temannya, saudaranya mau gabung, atau siapapun, tolong diinfo ke kami, ke Anggi atau ke Jila, bahwa ini bawaan saya. Jadi saya akan tulis, ini rekrutmennya dari Bapak Ibu. Ya, saat ini udah terdaftar kurang lebih sih kemarin sih di gelombang ke-1 dan ke-2. Ini gelombang ketiga ya, bulan 3 Juni ini. Gelombang ke-1, ke-2 itu sekitar 260-an lah ya, kurang lebih ya. Jadi ada 260 gabung disebar di seluruh Indonesia. Nah, kantor kita ini yang udah gabung kurang lebih sekitar nyaris 17 tambah 5 tambah 2. Belum ya. Kok ke sini ya? Sebentar, 17 tambah 5 tambah 2 sekitar hampir 20-an lebih ya udah gabung. Ya, sekitar 25 yang udah gabung di tim kita ya. Jadi masih kita terima. Kalau teman-teman masih ada teman, silakan hari ini terakhir. Ntar linknya, Gila, ntar linknya di-share di room ya, di grup ya, supaya teman-teman kalau ada yang mau, silahkan untuk ikut online seminar series. Oke, untuk satu hal mengenai online seminar series, sebelum saya ke materi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Apa reaction ya, atau second, atau begini? Kalau clear, gini deh, ntar saya berlanjut. Kedengaran kan? Oh, nggak ada reaksi ya? Oke? Ada yang mau ngomong? Oke, clear ya. Jadi member get member, silahkan. Next, selanjutnya, saya ke materi selanjutnya, ya. Karena materinya cukup lumayan banyak, bukan banyak ya. Oke, ntar minta di sharing nih, Kak. Oke. Next, selanjutnya. Oke, teman-teman, tadi saya bilang ke teman-teman bahwa di bulan Mei ini puncak-puncaknya pandemi COVID-19, puncak-puncaknya banget ya. Jadi, tapi tetap penjualannya ada. Kita doain semoga yang on proses nih dari semua transaksi ini ya, yang proses semua transaksi ini bisa dilancarkan dan bisa closing, bisa lancar aja, bisa jadi komisi. Jadi, congratulations buat teman-teman nih yang pertama, saya mau ngucapin kongrat ya.
buat Medan Agung closing apartemen Salemba. Kongres ya buat Medan Agung ya. Terus yang kedua closing rumah Johar, Ricky dan Andi ya. Yang ketiga ini berjamaah ya. Yang ketiga itu berjamaah rumah Kampung Ambon, Mei, Rio, Eman, Risman. Jadi closingnya Sony yang punya listing berempat ya. Yang keempat closing lagi itu Riris dan Lisni rumah Rawamangun. Ya, kongret. Yang kelima ini newcomer, anak baru ya, baru lahir ya. Baru berojo udah closing ya buat Dadan apartemen Pak Santa ya. Kongret buat Dadan ya. Next selanjutnya ini fantastik, nilai closingnya cukup gede tapi perjuangannya juga cukup ribet, cukup rumit, cukup melelahkan ya, banyak hal yang perlu diperjuangkan. Jadi closing ini super berjamaah nih, rame banget ya. Kalau kita lihat closing nomor 3 dan nomor 6 ya, bahwa kita itu udah berjalan namanya itu kekeluargaan, namanya itu co-broking, namanya itu saling membantu. Jadi closing nomor 6 ini nilai closingnya cukup lumayan besar ya. 8,42 miliar, 8 miliar 425 juta ya. Itu ada Bu Feni, Bu Mei, Bu Ine, Bu Dewi, dan Pak Victor. Jadi Ibu Dewi itu pecah telur nih di closing gede ini yang 8 miliar lebih. Dan sellingnya Ibu Lisni. Ya, kongret. Terus di selanjutnya yang kemarin baru closing juga, ini rumah saya ngiklanin juga ya, karena nilainya cukup bagus, 1,8 miliar. Banyak permintaan untuk lihat rumah ini, akhirnya closing sama Ibu Ruth. Jadi Ibu Ruth udah 4 kali orang ke rumah ini, dan Pak Eman mungkin sering kali bawa tamu ke rumah ini, dan saya pun ada beberapa kali ditanya sama calon buyer, karena rumah ini diiklanin menarik banget di Jakarta Pusat, deket Menteng, harga 1,8 kalau nggak salah ya. Peminatnya banyak banget. Cuma mungkin ini rezekinya Ibu Ruth. Nah, jadi kongres buat Pak Eman, Ibu Lita, dan Ibu Ruth untuk rumah Cikini. Ya. Terakhir di nomor 8, ini nomor 8 closing baru bukan minggu yang lalu ya, minggu yang lalu ya. Ini sewa ruko di Bangka, Jakarta Selatan. Jadi Pak Victor dan Pak Jo. Ini sewa ruko ini kalau nggak salah pemilik atau yang punya pemilik deh. Kalau nggak salah pemiliknya ini nih. Artis nih, si siapa lu? Nova Elisa ya. Artis nih, saya minta ke Pak Victor tadi minta difotoin atau bisa bikin testimoni ini memakai jasa Century 21. Itu kalau ada artis, kalau ada orang terkenal, kalau ada orang yang punya pengaruh, bapak-bapak closing nih, saran saya minta testimoni atau foto bareng. Kita banyak loh, beberapa orang-orang terkenal, orang-orang endorsement yang bisa endorse tuh pernah berhubungan, pernah closing dengan kita. Salah satunya Haji Lulung. Haji Lulung udah 2 kali tuh transaksi dengan kita. Terus ada drummer dari Ungu ya, Ungu Band ya. Rohman, terus ada beberapa lagi yang nggak saya sebutkan. Ini juga nih ada beberapa temen lagi ngelobi, ada beberapa temen yang artis yang orang public figure ya lagi pada nyari properti lewat kita. Jadi kalau mereka closing, saran saya supaya endorsement nama kita juga besar, kita boleh foto atau testimoni atau whatever apapun ke mereka gitu ya. Sekali lagi saya ngucapin congratulations buat teman-teman yang closing di bulan Mei ini, dan saya yakin di bulan Juni kita closing akan lebih dahsyat, akan lebih besar. Karena kenapa? Di bulan Mei COVID lagi tinggi-tingginya aja kita bisa 8 unit. Seharusnya di bulan Juni ini bisa lebih gitu. Karena kita lihat di hari-hari sebelumnya Bapak Ibu mungkin kayak Pak Victor kemarin, saya nggak tahu nih Pak Victor bisa nganterin tamu sehari berapa, karena dari pagi sampai sore bawa tamu melulu tuh dia tuh. Ya, jadi saya yakin di bulan Juni ini seharusnya kita bisa lebih unit transaksinya bisa lebih dari 8. Mungkin aja nilai transaksinya pun yang paling besar di sini kan 8,425 miliar lah yang paling besar, mungkin bisa lebih dari angka di atas 10. Karena yang saya dengar kita doain bersama ada lagi nego-nego yang nilainya sih cukup lumayan ya. Kita berdoa aja mudah-mudahan di bulan Juni ini kita bisa mencapai itu. Ntar saya akan sedikit bicara mengenai target yang kita canangkan. Oke, sebelum saya berlanjut supaya nggak satu arah, ya saya mau
tutup dulu untuk ini. Kita mau buka dulu. Oke, teman-teman. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ini ya, chat aja ya, karena itunya saya unmute. Oke, welcome. Selamat datang Pak Risman. Pak Risman. Siapa lagi nih? Ibu Vero. Welcome. Pak Risman minal aidin, Ibu Vero, selamat datang. Ya, Meme udah di jalan nih. Meme udah jalan nih. Doain Meme yuk, supaya closing yuk. Dia lagi kemana tuh? Ke Tebet atau kemana tuh? Ke Tebet, Pak, 8M. Oh, Tebet 8 miliar. Tuh Pak Andi denger tuh. Pak Dadan denger tuh. Oh, Pak Bambang nih bayarnya. Oh, Pak Bambang. Sombong banget. Oke, teman-teman ya. Jadi itu thank you. Jadi tetap semangat, kita bisalah mencapai untuk yang kita harapkan. Ya. Next, selanjutnya ini ada satu sebentar, ada satu informasi buat teman-teman. Jadi Century 21 akan mengadakan, ingat ya, ini hari ini terakhir nih. Century 21 akan mengadakan ini nih, ya, sebentar saya share lagi ya. Akan mengadakan ini nih. Oke. Ini nih, ya. Super Price Listing Season. Jadi ntar tanggal 5 Juni, hari Jumat, tepatnya jam 4 sore. Ini lucu ya. Ini kita ada namanya Super Price Listing Season. Jadi, ingat ya, tanggal 5 Juni, hari Jumat, jam 4 sore sampai jam 6 sore nih. Kita akan namanya presentasi Season Excellent Listing. Jadi, listingan-listingan yang kategori 5 kategori ini kita akan share, kita akan promosiin di sesinya, dari sesinya semua marketing ya, member broker marketing seluruh Indonesia akan dengar nih. Jadi ntar kita nih, kantor kita diberi jatah 15 menit ya. Diberi jatah 15 karena akan ada 8 kantor untuk presentasi listing-listingnya yang benar-benar super murah. Benar-benar listingnya yang sangat bagus, benar-benar listingannya yang bisa dipercaya ya. Jadi hari ini tolong kasihin ke Jila, ntar saya akan pilih karena saya akan presentasi untuk tanggal 5. Satu kriterianya ya, berhubungan dengan owner. Jadi listingan ini bukan listingan pakai pihak ketiga, kedua, nggak mau. Langsung dengan si owner. Ya, kalau bisa listingan ini minimal open, nggak ada database, sayang. Apalagi eksklusif. Ya, berhubungan dengan owner minimal open. Dan minimum komisinya diberikan minimum ya 2%, di bawah 2% saya nggak mau ya. Ketiga, legalitasnya jelas, suratnya HGB, apakah SHM hak milik. Kalau suratnya ternyata masih per bonding, suratnya juga belum jadi masih girik, saya nggak mau. Bukan nggak mau, nggak masuk kriteria. Ini kriterianya ada 5 nih. Legalitas jelas, komisi minimal 2%, berhubungan dengan owner. Yang keempat, harganya di bawah pasar. Atau harga NJOP di bawah pasar 20%. Makanya ntar tolong di-share ke Jila dulu. Yang mana ntar saya pilihin. Kalau memang saya perlu saya tanya, saya akan japri atau saya akan telepon ke marketingnya. Karena saya akan presentasi, minimal saya tahu propertinya di mana, kenapa murah, harganya seperti apa. Ya, kelima, ownernya lagi kepepet banget. Artinya Bapak Ibu diteleponin terus, udah kayak minum obat. Dan lagi owner bener-bener BU banget. Nah, kita coba akan sharing ke teman-teman seluruh Indonesia properti-properti yang memang bisa cepat dijual. Areanya hanya Jabodetabek. Jadi kalau di luar Jabodetabek kita nggak bisa. Khusus area Jabodetabek ya. Tolong Bapak Ibu kalau punya listingan yang kira-kira bagus, ntar saya akan seleksi ya. Besok saya harus ada keputusan karena besok terakhir tanggal 3 saya akan kirim ke kantor pusat. Jadi tanggal 5 saya akan presentasi. Saya diberikan waktu hanya 15 menit. 15 menit ini coba saya tanya pasti lagi, kalau nggak salah saya dikasih maksimal ya, maksimal tuh 5 properti. Ya kalau memang saya ada 2 atau 3, saya akan presentasi 3. Kalau bisa kepepet ada 5, mungkin satu properti bisa 5 menit aja saya presentasi. Untuk saya presentasikan itu dilihat sama seluruh marketing seluruh Indonesia. Dan ingat lagi, kalau marketingnya tidak jelas, kalau listingannya tidak jelas, terus tidak bisa dipegang, jangan Bapak Ibu. Atau listingannya itu propertinya lagi dinego nih,
lagi mau deal nih, saran saya jangan juga Bapak Ibu, karena ini listingan ini akan kita expose ke seluruh jaringan Century 21. Ini yang nyalain ini siapa ya? Di unmute dulu dong bentar. Oke. Jadi super price listing season ini silahkan. Saya minta habis meeting ini tolong kasih ke Jila ya. Ntar saya akan analisa dengan Jila ya. Ntar saya akan lihat mana yang pantas saya akan naikin. Karena yang presentasi saya juga harus tahu nih kenapa murahnya di mana. Kalau masuk kriteria mungkin kalau saya belum paham saya akan telepon yang punya listingannya. Ya, di data dulu saya akan pilih listingannya. Ntar tanggal 5 kita akan share, kita akan endorse, kita akan expose listingan Bapak Ibu di acara meetingnya meeting di Century 21 Indonesia hari Jumat jam 4 sampai jam 6 sore. Pertanyaannya, kenapa Pak Marbo kok sore? Sengaja supaya pada ikut semua. Ya, kita jam 4 sampai jam sebelum maghrib lah, jam 5.40-an lah ya. Jadi kita dikasih kesempatan. Di situ ada 8 kantor yang akan sharing, termasuk salah satunya untuk sesi pertama kali ini kantor Century 21 prioritas. Makanya saya dikasih target sampai hari ini ya sebenarnya untuk ngasihin data ke mereka. Jadi saya minta data seperti itu untuk price listing. Bener listing yang benar-benar murah, miring, di bawah NJOP, di bawah harga pasar, orangnya kepepet, legalitasnya jelas, komisi minimal 2%, langsung berhubungan dengan owner. Ini 5 kriteria ini. Ya kalau 5 kriteria ini masuk, fotonya ada, jelas semua, nah, saya akan bantu untuk promosiin. Ini saya membantu mempromosikan listingan Bapak Ibu ya. Kita ada meeting kemarin dengan semua member broker bahwa kita pengen berbagi juga. Jadi jangan hanya satu wilayah. Kita lagi uji coba, lagi pilot project, semoga proses ini berjalan lancar. Mungkin kedepannya akan sharing-sharing selanjutnya listingan-listingan yang paling the best di kantornya masing-masing. Itu pengumuman yang ketiga mengenai super price listing. Sebelum saya berlanjut, ada pertanyaan? Boleh chat dah kalau memang agak susah. Oke, kata Pak Dadan, member get member. Jadi Pak Dadan, kalau Pak Dadan punya teman bawa, terus teman Pak Dadan closing, nah Pak Dadan dapat komisi tuh dari teman Pak Dadan, dari kantor bukan dari temennya. Ya, sebesar 10% yang teman Pak Dadan terima. Kalau Pak Dadan bawa teman ya, ingetin dari Pak Dadan bawanya gitu loh. Jadi ada member get member, bukan MLM-nya kita ya. Jadi sebagai jasa. Ngomongin Pak Margo, berarti harus kita kobrok dong Pak. Maksudnya? Pak Risman silakan bicara. Pak Risman, mana Pak Risman tadi? Halo. Ya Pak, sebentar Pak. Aku lagi ngomong payment sebentar Pak, ada perlu Pak. Ya tadi ngomong, oke. Bapak Ibu, ini adalah listingan yang Bapak Ibu punya, terus merasa ini murah, kita udah expose di kantor masing-masing tidak kejual, kita menyediakan fasilitas untuk expose di seluruh Indonesia. Jadi silahkan, ini sifatnya kobrok. Listingannya makanya yang kuat, di kobroking. Ya, supaya ntar itu yang hadir itu kan seluruh marketing, member broker, seluruh kantor nih. Misalnya, taruhlah misalnya Pak Maha punya listingan di Menteng. Bagus nih, terus Pak Maha expose nih. Saya yang expose kan, saya jelasin ini Menteng rumahnya bla bla, harganya begini lagi BU bla bla. Nah, kali-kali di bendera Century 21 agak nyari di Menteng. Nah, itu kobrok. Ntar saya kasih nomor teleponnya Pak Maha yang punya listing, ntar Pak Maha berhubungan langsung dengan punya si marketing lain yang punya buyer gitu loh. Saya hanya memfasilitasi, tetap itu listingannya Bapak Ibu. Makanya listingan itu saya harapkan listingan yang kuat. Kalau listingan itu misalnya tidak kuat, DB atau tidak jelas, sayang. Takutnya kita kalau udah expose ke permukaan, bisa aja kan kepala boleh sama hitam, takutnya orang lain menghambat juga. Kita kasih datanya, ternyata didatengin juga kan kita ada kekhawatiran ke sana. Jadi ya seperti itu. Ya. Kriterianya listingan murah, kriteria listingannya ini ntar tolong dikasih ke Jila, ntar saya analisa. Besok saya presentasi, keputusan saya tidak bisa diganggu gugat. Saya akan pilih maksimal 5, ntar saya presentasi. Kok gue nggak dipilih? Berarti nggak masuk kriteria. Ya, kalaupun termasuk tanah Pak ya? Hah? Termasuk tanah bisa ya? Boleh, tapi Jabodetabek. Iya. Bapak kirim saya nih ada, ke kalau Jila. tanah ada. Bapak kirim, terus ternyata legalitasnya nggak benar, saya nggak mau. Legalitasnya udah oke, ke owner, tapi harganya masih di atas Pak, nggak mau juga saya. Gitu loh, kan ada 5 kriteria, bener-bener gitu loh. Yang diutamakan sih, ya tadi komisi, harga, dan legalitasnya, kan kita mau eksekusi bareng-bareng. Ceritanya seperti itu Pak. Ya. Boleh, Bapak masukin aja, ntar kita akan pilih.
Oke. Ya, kita akan analisa dulu. Jil tadi kumpulin ya, Jil. Ya. Pak, saya ada, Pak. Bapak masukin 2-3 properti juga boleh. Ternyata Bapak bagus ada 2-2, saya ambil 2. Ternyata dua-duanya nggak ada yang bagus, ya saya cari yang lain gitu. Simpel lah ya. Karena Iya. saya ke presentasi pasti kalau saya nggak ngerti saya akan telepon, saya akan tanya. Ntar kalau saya lagi presentasi ditanya sama agent lain mengenai properti tersebut, saya juga bengong, kan nggak lucu. Ya, seperti itu. Oke, untuk super price listing ada pertanyaan? Jin, ntar kalau yang nanya di chat dibacain ya. Ada pertanyaan? Pak Andi tuh mau nanya, Pak. Andi, silakan, Pak Andi. Dibuka. Ini gua nggak bisa co-hostnya sih saya. Bentar, Pak Andi. Dibuka, Pak. Halo? Ya, Pak Andi, Halo? gimana? Kita tahu nilai di bawah NJOP atau harga pasar dari mana, Pak? Gitu, Pak. Oke. Bapak kalau punya Tahu apa namanya berkas-berkasnya seperti PBB-nya, kita kan belum tahu. Kita hanya berhubungan dengan ownernya aja. ya. Iya. Ini Pak. Bapak kalau punya listingan, Bapak minta PBB terakhir ke dia 2020 udah turun. Ya, ntar kita analisa nih Pak. Di situ marketnya di angka berapa. Jadi kita analisa. Kita ada analisanya Pak. Jadi berdasarkan data dari owner aja Pak. Mereka belum ngasih apa namanya data yang akurat seperti PBB belum. Ya, mereka kalau owner jalan apa, minta harganya berapa itu yang saya dapat aja Pak. Ya, Bapak dapat. Menurut Bapak ini hot, murah. Kita ada hitungannya Pak, ada analisanya Pak. Itu ntar ada lagi kelas tertentu ya. Pak Victor ada nggak di sini ya? Bentar Pak Andi. Menurut saya dia harga di bawah harga pasar. Soalnya Oke. 2 tingkat dijual dengan harga yang sama, sedangkan dia 2 tingkat gitu Pak. Apa itu bisa masuk kriteria? Silakan kalau Pak Andi kriteria masuk di Japri ke Gila, ntar saya analisa ya Pak. Ntar saya analisa, oh ini masuk, oh ini enggak. Ntar kalau saya ada pertanyaan, saya ntar telepon Pak Andi. Ya. Kalau mau Pak Andi ini masuk, silahkan aja Pak. Ntar kan saya yang milih, saya yang nentuin. Yang mana yang bisa saya presentasi. Menurut Bapak murah, silahkan aja. Bebas Pak, saya pengennya bener-bener bagus gitu. Ya. Apalagi kalau wilayahnya saya apa nih. Ntar kalau saya nggak tahu wilayahnya, pasti tanya Pak Andi, kenapa murahnya begini? Karena kan apa yang Pak Andi pesankan, saya harus pesankan juga. Entah ke di acara tanggal 5 saya meeting. Harus saya presentasikan lagi. Kalau saya nggak ngerti, ya gimana? Ya. Oke Pak Andi. Siap. Oke, siap Pak. Oke, mana sih tadi? Bu Feni, Pak Victornya mana Bu Feni? Bu Feni, Pak Victor. Pak. Hah? Lagi di belakang Pak, sebentar. Oke, ntar tolong Bu Feni, timnya Pak Victor, saya minta buat meeting tersendiri untuk bicara mengenai yang tadi Pak Andi tanya tuh. Kenapa murah? Bagaimana? Ntar harus kasih ini lagi, dikasih edukasi itu ke timnya ya. Ntar saya minta ke Pak Victor disiapin supaya mereka paham. Siap, ya. Pak. Oke, untuk apalagi untuk tadi namanya super price listing season. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya lagi? Jil, disiapin ya Jil? Yang kemarin hot property tuh coba disiapin juga Jil. Yang kemarin yang pasalnya bahas tuh, saya lihat juga Jil. Sore ini kita bahas Jil. Jadi besok pagi harus ada keputusan. Karena mereka prefer siap-siap tanggal 5 saya presentasi. Iya, Pak. Ya, jadi teman-teman yang meeting di sini nih, yang ada di sini, sekarang segera kalau ada kasih ke Jila aja. Pak Andi boleh kasih ke Jila, Japri aja ke Jila ya. Propertinya ntar saya analisa. Jadi kalau yang, oh nih Pak, nih hot nih Pak, udah berapa kali, tapi nggak closing-closing nih. Ya coba aja kali-kali closingnya tak kobrok dengan century lain. Ya, Pak Andi mau nanya apa lagi? Udah ngacung-ngacung. Buka dulu deh. Nah. Kemarin saya ada calon buyer Pak. Ya, nyari tanah sekitar 3.000 meter persegi ya. Di Alam Sutra. Tapi saya nggak punya listing Pak. Di mana? Saya ada kemarin calon buyer saya minta carikan tanah di daerah Alam Sutra Pak.
Oh, 3.000. Nah, Kalau 3.000. Tapi saya nggak punya lesingan itu, Pak. Saya udah info ke teman-teman, mungkin teman-teman nggak ada yang punya atau gimana gitu. ya. Saya bisa tahu info dari mana gitu, Pak. Oke, ntar Misalnya besok ada tanggal 5, Bapak ikut. Barangkali ada dari agent darah BSD dan sekitarnya di Tangerang punya properti yang Bapak butuhkan, Bapak bisa kobrok nih, ya. Jadi teman-teman juga yang punya buyer tapi tidak ada kebutuhannya, stoknya di kita nggak ada, barangkali ada stok di teman-teman yang lain. Jadi itu aja sih, ya Pak ya. Ya. Oke. Ntar kalau Bapak ini bayarnya serius, Bapak japri saya, ntar coba saya minta ke, saya punya networking deh dari bendera lain juga kan, saya banyak teman networking. Ya, itu aja Pak Andi ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Ini menyusut ya, jadi tinggal 19 ya. Lama-lama menyusut lagi nih. Ntar ada pembahasannya tentang menyusut nih. Ya, kalau Jila di rumah tidak menyusut dia, menambah malah dia. Ya, oke. Nggak ada pertanyaan ya? Lanjut ya. Oke, lanjut. Next, sesi selanjutnya. Jadi ntar Jil siapin ya, Jil. Sesi selanjutnya. Oke. Bapak Ibu, saya bicara target nih. Mungkin buat Pak Andi atau Pak Dadan yang baru gabung agak bingung ya. Kenapa setiap closing di situ saya suka ucapkan jaga kesehatan, tetap semangat. Ada 3 hal ya, saya suka ingetin. Gapai target 8,5 miliar. Jadi target kita itu 8,5 miliar sampai akhir bulan Desember 2020. Ya. Target kita punya target nih sebentar lagi nih ya. Terus di target di 8,5 miliar kita udah pecah nih masing-masing, udah bikin bisnis plan juga teman-teman masing-masing, bahwa kita punya target per tahun 8,5 kita pecah-pecah menjadi per bulan. Ya, menjadi pecah-pecah per bulan. Jadi per bulannya itu kita punya target sebesar 500 juta. 500 juta ya. 500 juta berarti di bulan ke-10, terus di bulan ke-11, 12, 7,5 M. Totalnya ntar jatuhnya 8,5 miliar. Ya. Target tersebut kita udah jalan kurang lebih baru sampai 5 bulan. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Bulan 1, bulan 2 berjalan dengan normal walaupun kita tidak bisa masuk target. Bulan ketiga, per tanggal 10 Maret, awal-awal Maret, pandemi COVID masuk ke Indonesia. Walaupun pandemi COVID itu udah masuk di Wuhan di akhir-akhir Desember ya, di bulan-bulan 2019 ya, di akhir-akhir Desember. Nah, dimasuk di Indonesia di bulan Maret, April. April itu ya, mulailah kita shock. Bukan industri kita aja yang shock, hampir semua industri shock dengan adanya virus itu udah menyebar kemana-mana. Nah, di bulan April tanggal 10 saya masih ingat Pak Anies Baswedan mengeluarkan aturan namanya PSBB ya. Pembatasan berskala besar ya, pembatasan sosial berskala besar. Semua lini tutup kecuali ada 8 lini yang berhubungan dengan COVID ya. Semua industri. Nah, terutama ada beberapa sektor seperti saya punya teman restorannya tutup, tidak bisa menghasilkan, karyawannya di PHK-kan. Terus ada beberapa juga industri-industri lain tutup, karyawannya di PHK-kan. Jadi ini pengaruh banget, sangat pengaruh banget, bikin orang shock. Tapi saran saya ya, shock itu kan nggak harus selamanya. Kalau shock selamanya terjadi gila, stres. Shock mungkin seminggu, 2 minggu. Kita harus bisa menyesuaikan, beradaptasi. Jujur, kantor kita udah beradaptasi, menyesuaikan, ya jadi sekarang udah penyesuaian. Nah, penyesuaian itu kita ngikutin nih, banyak namanya tuh new normal, udah istilah normal baru lah. Dulu mungkin teman-teman tahu ya, kejadian di tanggal 11 September yang gedung Amerika dibom, terus ada beberapa kedutaan besar di Indonesia juga dibom. Kita masuk mall itu dicek mobilnya, dicek takut ada bom. Ya, jadi setiap pintu masuk kita dideteksi, terus tas kita dideteksi, itu kan ada sesuatu hal terjadi karena ada banyak bom.
Jadi sekarang pun mungkin ada new normal, bisa aja ntar mall kalau udah dibuka, kita bisa aja masuk ke mall pakai masker, dicek suhu tubuh kita, ditembak jidat kita nih. Berapa? 36,5 kah? Kalau 38 mungkin suruh pulang lagi atau berapa. Jadi ada perubahan-perubahan gaya baru nih. Tapi dengan seiring dengan pertumbuhan gejala ini, kita udah mulai bersyukur menurun. Terus setelah kita shock, setelah kita menyesuaikan, sekarang kita beradaptasi nih. Kita udah beradaptasi nih, jujur teman-teman udah beradaptasi, teman-teman udah mulai nganter bayar lagi. Dulu-dulu waktu nganter bayar mungkin orang pakai video, divideoin dulu ya, sekarang bayar udah berani. Cuma ada beberapa hal protokol kesehatan teman-teman tetap harus ikutin, seperti jaga jarak, terus social distancing ya, terus pakai masker, terus kalau ini sering cuci tangan ya, kalau keluar kemana-mana tidak ada urgent jangan di rumah aja deh. Kalau pas baru masuk ke rumah karena punya anak atau punya orang tua ya cepat-cepat mandi, ganti baju, bajunya diganti ya, jangan sampai membawa virus karena yang paling bahaya kan pembawa carrier ya. Dari yang kena rata-rata tuh orang tua yang punya penyakit bawaan atau anak-anak yang nggak kuat imunnya. Ya, jadi saya melihat saya sempat hopeless dalam arti kata, wah susah nih. Nah, akhirnya tetap saya punya komitmen, target saya tidak akan rubah. Mungkin caranya kita rubah ya. Kalau kata bahasa ininya, alhamdulillah puji syukur teman-teman. Jadi walaupun target kita masih jauh, pencapaian kita di bulan Mei dari 5 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu kita kecapai sebesar 750 juta. Ya, jadi udah masuk 750 juta. Target kita kekurangannya dari Juni sampai Desember itu kurang lebih sebesar 7,8 miliar. Jadi target sampai akhir tahun ini kita masih ada kekurangan 7,8 miliar. Ya. Jadi 7,8 miliar itu dari mana ya? Gimana caranya ya? Yuk ntar kita coba. Saya minta ide dari teman-teman, minta saran, minta masukan. Bagaimana bisa kecapai 7,8 miliar ini. Kalau saya melihat dari listingan teman-teman, dari punya antusiasnya teman-teman, dari punya teman-teman punya semangatnya, 7,8 miliar itu bukan sesuatu yang mustahil. Ya, justru yang saya melihat situasi seperti ini banyak orang lagi BU jual properti. Jangan menahan harga. Ada orang bilang money is king. Yang punya duit adalah raja deh ya. Jadi kalau ada barang ditawar jangan ditunda-tunda, cepat lepas. Ya, sekarang yang punya duit yang raja nih. Jadi banyak, makanya kita akan bikin kemarin tuh sesi untuk listing yang di bawah pasar, yaitu kalau harganya pasti banyak yang di bawah pasar. Ini peluang nih buat teman-teman, buat broker properti, harga banyak yang terkoreksi. Ntar saya akan sedikit bahas nih mengenai kegunaan broker properti berhubungan dengan 8,5 miliar ini. Jadi kekurangan kita, target kita tuh 7,8 miliar. Saya optimis banget, saya positif banget kalau kondisi seperti ini, ya banyak teman-teman nganter bayar, saya lihat hampir tiap hari, apalagi Sabtu Minggu, hat-trick banget ya. Jadi dapat lah, bisa lah. Karena listingan kita bukan hanya yang 5M, yang 3M, listingan kita ada juga yang 100M, listingan kita ada yang 50M, listingan kita yang 40M. Kemarin kita punya listing, transaksi udah mulai meningkat, yang 8M closing, yang 7M juga lagi nego, yang 4-5M. Jadi mainan kita udah di atas 2-3 miliar. Ya. Jadi ntar saya akan breakdown nih bagaimana untuk 7,8, saya akan bikin analisanya. Hari ini saya cuma mengingatkan buat teman-teman, target kita sampai akhir tahun 8,5, targetnya tidak akan saya rubah, cuma caranya saya akan rubah. Tujuannya tidak akan saya rubah, cuma jalannya saya akan rubah. Seperti apa, entah saya akan breakdown lagi, saya akan analisa lagi, tapi secara gambaran 7,8 miliar kekurangan kita, karena udah kecapai 750 ya, seharusnya bisa. Bukan seharusnya bisa, pasti bisa. Ya, karena ucapan adalah doa, tetap semangat dari teman-teman, saya lihat antusiasnya, jadi target yang kita canangkan, saya nggak mau turun, tetap di angka segitu, kita akan gapai bersama-sama. Ya, jadi itu kita akan sedikit saya bahas mengenai kenapa properti supaya untuk mencapai 8,5.
Terus kenapa new normal itu seperti apa sih? Apa yang perlu kita lakukan? Nanti sedikit saya akan sharing ke teman-teman. Ya, oke. Jadi saya stop lagi supaya nggak satu arah ya. Silakan yang mau bertanya silakan. Oke. Oke. Itu teman-teman. Suara saya hilang. Enggak kedengaran nggak sih? Coba dibuka aja, kedengaran nggak? Kedengaran? Oh, dengaran Pak Andi. Pak Andi yang hilang kali. Ada kedengaran suara saya. Oke, ada pertanyaan untuk 8,5 miliar. Mungkin meeting ini kalau memang sekiranya ini bisa lebih selesai lebih awal. Jam 3 sudah beres nih. Karena materi tinggal 2 nih. Simpel toh? Nggak lama-lama. Anggi, bukan Anggi. Ya Pak, Di kantor ada siapa? ada Rio, Nur, Bu Ina. Udah? Udah. Wifi udah jalan? Belum, lagi minta di restart lagi sama orang sananya. Suruh datang Gi, wifi-nya Gi. Oke, Iya. thank you Gi. Oke, Gung, mana Agung? Saya tanya satu-satu nih. Gung, Agung. Gi yang dari Belanda udah jalan Gi? Orang Belanda udah jalan? Belanda siapa? Belanda. Oh, Menil Ekman udah. Ini udah jalan. Oke. Udah. Oke. Bu Vero, apa kabar Bu Vero? Baik, Pak. Sehat Bu? Sehat, Pak. Jangan pulang ke Bangka Bu, entar nggak bisa pulang lagi Bu. Di Jakarta ditutup. Nggak bisa, Pak. Emang nggak bisa. Oh iya, stay aja Bu, tetap semangat. Ya, Pak. Oke, Ibu Rara, apa kabar? Ibu Rara, anak gue namanya Rara. Depok, gimana Depok? Depok, monitor Depok? Bu Baik, Lita? Pak. Alhamdulillah baik. Depok di lockdown nggak? Udah enggak, Pak. Ya, Kan ya. lagi PSBB berakhir. Oh, mau berakhir ya? Mm-mm. Oke, thank you. Oke, teman-teman, di 8,5 miliar ada masukan atau ada ide, ada saran? Ada ide, saran? Masukan? Memei masih denger nggak walaupun di jalan nih? Memei? Oke, Dan ada masukan Dan? Udah pakai tangan aja naik-naik. Gimana Dan? Ada Pak. Apa? Ini Pak, saya kemarin ngobrol ke Jila juga ke Bu Meme. Kan listingan seluruh itu ditambung di Jila ya. Nah, saya sih kemarin hitung-hitungan statistik ya sama Bu Meme sama Bu Jila. Kalau misalkan seluruh listingan broker dikumpulin di Jila, dibagi-bagi ke seluruhnya kan jadi perlipatannya cepat tuh Pak. Misalkan broker di Centurli 100 orang, listingan ada 100 tuh. Kalau diposting ke semua kan nilai postingan ada 10.000 tuh. Angka kemungkinan closingnya kan lebih besar Pak. Kalau bisa kita ngakses database-nya lebih mantap tuh Pak, difasilitasi sama admin. Itu aja sih Pak. Udah, Usul, kita Pak. thank you masukannya Pak Dadan. Kita udah fasilitasi ya. Kalau baik ke ini bisa Pak, kalau ke direct ke ini udah Pak, udah dapat akses, tapi kalau memang itu jadi poin tambahan mungkin bisa dipertimbangkan Pak. Thank you Pak Dadan. Ini harus cerita panjang ke Bapak ya, kenapa kita listingan. Peka ya kalau bicara listingan ya. Ada Meme nggak? Meme dengar saya nggak? Meme dengar nggak? Lagi di mobil dia. Oke Pak Dadan, saya jawab ya. Jadi listingan ini peka Pak Dadan, kita tidak bisa bagiin semua ke teman-teman karena masing-masing punya hak prerogatif untuk listingan Pak. Gitu kan. Kalau kita share, sorry nih ke Pak Dadan, apalagi kita kasih datanya lengkap, ya. Sorry nih Pak, ya. Ada kekhawatiran yang punya listingan ya, karena kan saya juga menjaga yang punya listingan ya. Memang kalau kita bicara super kali lipat dibagiin lebih besar, makanya aktif di grup nggak semua orang aktif Pak, ya. Cuma hanya dapat data doang nggak dia jalanin. Saya lebih senang yang orang aktif di grup, jadi dia bisa memanfaatkan data yang ada. Ya. Ntar saya, Mei mana Mei? Mei, saya ngomong Mei dulu bentar. Mei, mana Mei? Mei dengar nggak Mei? Bentar Mei, buka Mei.
Kenapa, Pak? Ya, Mei. Halo. Halo. Ah, ya. Tolong. Ya, kenapa, Pak? Minta waktu bikin meeting tim kamu. Bikin meeting tim Boleh, kamu. boleh. Ntar kita bikin yang pertanyaan Pak Dadang. Ntar saya jawab di timnya Memei. Ya. Oh, iya, iya, Mengenai iya. listingan. Ya, Ntar saya oke, jelasin oke, Pak Dadang. Pak. Saya nggak bisa jelasin terlalu detail di sini. Ya, ada hal-hal yang memang nggak bisa jelasin. Mungkin saya akan jelasin per tim lah untuk hal ini. Karena masing-masing kita punya strategi. Saya kasih ke Meme sebagai tim leadernya strateginya seperti apa. Gitu loh. Ya, Pak Dadang. Yang penting Bapak akses aja terus. Memang benar. Ya, tapi tidak semua data yang kita akan berikan. Tidak, Pak. Ya, kembali ke individu yang punya listing. Karena yang punya listing punya hak prerogatif, Pak. Walaupun saya bisa, tapi saya akan kembalikan punya, karena listingan itu kan dia nyarinya susah payah, ntar dibuka, dikasih kemana-mana, bocor kan nggak bagus. Ntar ada hal yang Pak Dadang harus ketahui ntar, makanya ntar saya minta di timnya Meme ntar meeting bikin strategi seperti apa. Nah boleh tuh kalau Pak Dadang punya strategi seperti itu, akan support Pak Dadang ya. Ini yang bicara untuk secondary ya Pak ya. Yang second ya. Kalau untuk primary kita buka semua Pak. Ini bicara yang second. Untuk primary mah mas sama saya. No problem. Yang second Pak ya. Ada aturan-aturan yang saya harus jelasin ke anak baru memang. Thank you Pak Dadan masukannya. Itu dari kami. Tinggal ntar diatur aja Bu Meme kapan meeting timnya ya, Me ya. Iya Pak. Pak Dadan, oke ya. Next, ada lagi sebelum set ke selanjutnya? Aduh, Ameng, anaknya lucu banget, Meng. Siapa namanya tuh anaknya Ameng tuh? Gemes ya. Lihat deh, Ameng, anaknya gemesin deh. Aduh. Laki perempuan. Hah? Meng, siapa namanya, Meng? Muhammad Patih Ramadan. Muhammad Patih Ramadan. Ya, berapa bulan sekarang tuh? Baru sebulan kita hari ini, Pak. Oh, sebulan. Weh, selamat bukan ulang tahun, selamat ulang bulan ya. Selamat ulang bulan ya. Iya. Ulang bulan bukan ulang tahun. Iya, ulang bulan. Aduh, karena nama Tante Mei dia, Pak. Oh, gitu. Kalau deket Jila langsung sama Jila ditarik loh, itu langsung diayun-ayun sama Jila. Apa namanya? Tante Jila. Tante Jila. Oke. Generasi penerus. Generasi penerus ya. Ya. Oke, ini ada namanya Mami HLM. Siapa ya Mami HLM? Saya baru kenal nih Mami HLM. Ada dong Mami, selamat siang Mami. Kak. Kamu video call ya, orang kantor ya. Kenapa? Mami selamat ini Mami, selamat Idul Fitri ya Mami. Mei, kita punya Mami nih Mei. Siapa tuh Pak? Tahu tuh Mami. Mami siapa sih? Coba aku lihat fotonya dulu. Adalah pokoknya lu mah kepo ya. Mami. Mami. Halo Mami Heni. Akhirnya bisa kami masuknya. Oke. Oh. Next ya. Next ya. Pak Risman ada mau tanyain tadi Pak Risman? Pak Risman? Mana Pak Risman? Malah hilang dia. Wah, Pak Risman, halo. Wah, hilang dia. Pak Risman. Oh ya udah. Next, lanjut ya. Ada 2 materi lagi. Supaya habis ini kita diskusi, beres. Pak Risman nggak ditanyain, Pak Risman? Nggak jadi Pak, ntar aja. Nggak jadi ya, ya udah japri ya. Itu pesanan saya mana? Gue pesen ke lu nggak dibikin-bikin lu ya, lupa ya. Ya, nggak jadi mesen Pak, bapaknya kemarin gue pesen nggak jadi melulu. Ya. Dan pesen taruh di kantor gue bayarin. Kamu bikin, taruh di kantor gue bayarin ya. Ya, mau berapa? Gi, mau berapa Gi? Tanya Anggi sama Jila tuh. Tanya Anggi sama Jila ya. Iya, oke. Yang banyak pokoknya Pak. Oke, next ya, 2 lagi materi ya. Next. Saya lanjutin lagi ya. Oke. Yang itu tolong di-unmute ya, siapa punya tuh. Ibu Rara kayaknya gila nggak bisa di-unmute di situ ya. Sebentar saya unmute di sini. Saya unmute saya dulu bentar ya.
Ini ke kosnya nggak ada, agak susah nih. Next, 2 lagi materi. Ya, jadi bangga jadi broker tadi buat anak baru nih, Pak Dadan sebenarnya bagus nih anak baru nih, Pak Dadan atau Pak Andi. Ya, ada yang lain yang anak baru. Ini anak barunya nggak banyak nih hari ini nih. Buat orang lama sih mungkin udah tahu ya. Saya sih bangga jadi broker properti. Kenapa? Properti merupakan lokomotif perekonomian. Jadi satu hal Bapak Ibu, di industri properti ini nggak bakal, dampaknya ada, cuma nggak begitu besar lah. Karena merupakan lokomotif perekonomian, ada 147 gerbong ya di properti. Ya kita dalam kondisi apapun masih tetap bisa menjual. Kondisi apapun, kita udah pernah ngalamin krisis berkali-kali. Krisis tahun 98, 2008, sekarang krisis tahun 2020 ya. Bisa kita kena krisis tapi tetap kita tetap stay properti ya. Terus karena properti kebutuhan pokok manusia ya, terus broker properti itu pahlawan. Kenapa saya bicara broker properti itu pahlawan? Kita kan menolong orang ya. Bapak Ibu sekarang banyak orang lagi BU loh, yang lagi mungkin kepepet, yang rumahnya mau disita, mungkin dia mau bayar karyawannya, mungkin dia properti itu udah tidak produktif lagi, dia mau jual, banyak aset mau dijual. Nah, kita kan sebagai pahlawan menolong dia. Atau orang lagi nyari properti, nyari rumah yang nggak cocok, terus kita cariin, terus cocok dengan dia juga kita kan pahlawan. Jadi tugas kita itu mulia banget loh Bapak Ibu. Sama kayak dokter menyembuhkan orang sakit, sama broker properti itu adalah satu profesi yang sangat bangga seharusnya ya. Nah, di saat-saat ini banyak orang kelelap, banyak orang kena masalah, banyak orang lagi krisis ya, kita bisa membantu. Selain ujung-ujungnya tentu juga kan kita ke komisi. Itu mungkin hanya ini aja, komisi itu kan dari hasil kerja kita, dari pelayanan kita. Komisi akan ngikutin. Terakhir, memiliki relasi yang hebat. Saya tahu lah teman-teman di sini ya, kemarin juga ada yang kenal ke Nova Elisa, yang kenal ke artis, ke pengusaha, ke direktur, ke owner, banyak lah. Ya kemarin juga ada marketing kita kenal dengan satu public figure ya. Jadi kita tuh, relasi kita tuh hebat-hebat sebenarnya ya. Jadi saya berharap di 4 poin ini ya, di 4 poin ini di bisnis kita ini, saya sih yakin kita tidak akan tidak akan, dampaknya tidak benar-benar kena gitu loh, karena kita masih bisa cari peluang. Makanya saya yakin Bapak Ibu tetap, tadi saya tanya ke Nur ya, kok di dalam kondisi seperti ini malah orang banyak yang telepon, orang banyak yang nganter bayar, orang banyak yang nanya. Karena kondisi saat ini mungkin ada beberapa industri stuck gitu loh, apalagi seperti industri perhotelan atau industri pariwisata. Tapi dengan kita malah lagi rame nih orang lagi nyari properti. Karena dari 4 poin dasar ini ya, kita yakin bahwa kita itu salah satunya pahlawan buat mereka yang kena kesusahan. Jadi kita positif lah. Ya, next terakhir dari ini saya yang saya akan bahas mengenai ini nih, ya, new normal after COVID-19. Jadi yang tadi saya udah bicara ke Bapak Ibu, ya, sekarang tuh harus berubah loh cara memasarkannya. Sekarang tuh harus ada keseimbangan pasar baru, terjadi koreksi harga di pasar primary maupun di secondary, ya. Jadi ada beberapa teman saya dari Arebi ya, di wawancara sama wartawan, ya. Kita terkoreksi harga tuh kurang lebih 30%, di Surabaya terkoreksi 30%. Kemarin Pak Clement Jakarta terkoreksi 20%. Jadi yang punya listingan nih yang sekarang yang propertinya tetap bertahan, tetap harganya tetap stabil, ya sayang aja kalau misalnya ada yang nawar, pasti lah. Yang tadi saya bilang, yang punya duit adalah raja. Tolong dipertimbangkan lah. Ya, karena harga semua terkoreksi. Properti benar-benar terjun. Ya, kita cari lah peluangnya buat teman-teman yang punya listingan, yang barang-barangnya murah, yang barang-barangnya bisa dieksekusi, yang tadi saya bilang, yuk kita sama-sama di-share. Ya, di-share, sama-sama di-share. Karena dari segi produk dari primary secondary, dari primary pun developer memberikan cicilannya panjang, memberikan hadiah-hadiah, memberikan sistemnya berbeda. Apalagi yang secondary, banyak properti yang terkoreksi. Ya, ini cara memasarkannya di after COVID-19 ini terhadap strateginya kita diskusi. Jadi yang saya melihat peluang buat Bapak Ibu
untuk mengambil kesempatan buat owner-owner atau buat yang pemilik properti yang lagi benar-benar kepepet. Cari itu bisa kita jual. Karena masih banyak orang di Jakarta yang punya duit, masih banyak orang di Jakarta yang mampu untuk beli. Ya, lucu sih ya. Dulu kalau maaf nih yang orang kaya, dulu kalau misalnya ada terjadi apa-apa di Jakarta, larinya ke Singapura atau ke negara lain. Sekarang mereka nggak bisa tetap stay di Jakarta, tetap stay di rumah. Jadi uangnya nggak kepake untuk jalan-jalan, uangnya nggak kepake untuk ke luar negeri nih. Ya mereka kalau punya duit pasti akan belanja properti untuk investasi. Seperti tahun-tahun yang sebelumnya kena krisis properti mungkin setahun 2 tahun, terus selanjutnya akan naik lagi. Jadi manfaatkan nih buat Bapak Ibu yang punya listingan yang lagi kepepet nih, yang lagi kena sesuatu si pemiliknya dimanfaatin, harganya tolong dikoreksi. Kalau harga terkoreksi, ya kita bisa masarinnya lebih enak nih, karena banyak investor yang bergentayangan untuk nyari-nyari properti murah ya. Yang kedua, seleksi alam Bapak Ibu. Beberapa broker akan tenggelam dalam industri ini. Saya tahu lah, marketing saya tuh kemarin tuh di data tuh 58, tambah lagi 20 ya, 25, sekitar 70 lah. Dari 70 itu seleksi alam. Ya, ada yang stay, ada yang enggak. Ya, ntar saya juga akan perapihan ya, saya lihat lagi kondisi udah mulai normal, saya akan lihat lagi nih, beberapa orang yang enggak serius main di sini, mungkin saya akan coret ya. Buang waktu juga, kasihan buat mereka. Mungkin di industri lain mereka lebih stay. Sama juga buat developer ya. Terkena seleksi alam juga. Semua industri pasti ada seleksi alamnya. Yang kuat yang akan tetap kokoh. Yang sekarang tuh bukan yang gede. Yang mungkin yang sekarang yang bisa menyesuaikan dengan keadaan yang akan tetap berjalan. Ya. Yang ketiga, kebiasaan bekerja akan merubah broker properti untuk banyak bekerja di rumah. Jadi besok-besok mungkin Bapak Ibu, ya saya ngomong di sini nih, kantor kita 4 lantai, kita sewain lantai 3 dan 4, lantai 3 lah, lantai 4 masih kosong. Nah mungkin kita pakai di lantai 1, lantai 2 pun jangan dipakai, lantai 2 pun mungkin saya doang di atas. Mungkin besok-besok mudah-mudahan kita dapat kantor lagi yang mungkin nggak gede lah, tempatnya hanya representatif, kantornya juga strategis, ya mungkin orang udah banyak kerjanya di rumah. Sekarang dengan WFH nih, udah dimaksa orang di rumah. Ya, jadi udah beda lah. Sekarang mungkin Bapak Ibu pun ke kantor cuma ngambil berkas, tanda tangan, atau ada sesuatu, entar tetap banyaknya di rumah. Nah, terbayar, balik lagi ke rumah. Jadi udah berubah nih. Kebiasaan bekerja udah berubah. Ya, sama selain di industri broker, mungkin di industri lain pun bisa menyesuaikan. Ya, dulu kita meeting, kemarin saya meeting Zoom di DPD seluruh Indonesia, kurang lebih 60 orang, itu seluruh Indonesia ya. Dulu untuk ngumpulin ini mahal banget, harus ngedatangkan orang dari Surabaya, dari Makassar, dari Palembang, nginepnya di hotel, bayar hotelnya, belum pesan room meetingnya, itu bisa ratusan juta, puluhan juta mungkin ya. Nah sekarang di Zoom meeting, cuma modal Zoom aja, kita udah bisa ngebahas materi-materi seputar properti yang di Arabi ya, itu lebih murah, lebih simpel, hanya modal Zoom aja. Gitu. Jadi itu berubah banget. Ya, sekarang buat Bapak Ibu juga kalau ada negosiasi mungkin perlu difasilitasi sama Zoom kita, saya siapin ya. Terus ketiga, cara memasarkan properti sangat memanfaatkan teknologi ya. Ntar saya akan sedikit ngomong kemarin ada siapa tuh, saya tanya ke Pak Victor ya, ada dari timnya Pak Victor tuh bikin video tuh bagus tuh. Ya, ntar ada Pak Dadan ngertinya IG, terus ada Pak Dadan ngerti mengenai teknologi, ada lagi itu satu lagi dari timnya Debbie ngerti teknologi. Ntar saya harus meeting dengan kalian nih. Kita mau memanfaatkan teknologinya seperti apa? Saya butuh orang-orang baru, orang-orang pemikir baru untuk memasarkan propertinya. Karena di sini memang sebagian hanya memakai portal properti, media sosialnya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ya, portal properti di sini hampir 70%-an marketing pakai, karena kita banyak data yang kita antar tuh katanya kalau nggak dari rumah.com, rumah123.com. Jadi teknologi sekarang sangat dimanfaatkan, kenapa nggak ntar kita kencangkan juga di media sosialnya. Mungkin saya minta bantuan juga dari Pak Dadan nih yang paham, karena Pak Dadan tuh di IG-nya udah paham ya. Mungkin di editing videonya tuh Pak siapa tuh kemarin, ya coba kita kolaborasi supaya Senturi Properties itu berbeda secara promosinya, mungkin kita pengen menonjol dibandingkan senturi-senturi yang lain. Teknologi kita manfaatkan. Itu udah di zaman ini ya. Terus keempat, waktu menjadikan prioritas untuk broker properti yang sukses. Jadi kita udah nggak bicara waktu, jam berapa, kadang customer lihatnya tuh malam ya, dan nanti
lagi bukan libur ya, lagi WFH gini, kadang kita juga, sorry termasuk saya nih, polanya agak berubah nih, biasa tidur jam 10, jam 11, ini tidur sekarang jam 1, jam 2. Jadi jam 10, jam 11 tuh malah searching gitu. Nah, jadi ada customer nanya, ntar kitanya nggak bales, dia akan lari ke tempat lain. Pastilah. Ya, jadi cepet direspon, cepet ditangkep. Makanya kalau kita ada nanya di grup, ini punya siapa ya? Langsung direspon, ini punya si ini. Mungkin yang hafal tuh rata-rata meme tuh Jila tuh meme yang apa nih, punya siapa. Jadi yang punya listingannya nggak respon, terus apalagi WhatsApp-nya nggak aktif, wah udah deh. Itu tidak bisa lah, seorang broker yang sukses nggak begitu. Harus cepat respon, karena kalau tidak dia akan lari ke tempat lain. Dan udah nggak bicara waktu, mau subuh kek, mau malam kek, namanya customer, anytime kan buka WhatsApp, buka portal, dia anytime semaunya dia. Jadi yang responnya cepat itu yang akan sukses ya. Merupakan waktu prioritas. Terakhir dari saya, mungkin ke depannya proses transaksi akan berkembang ke arah digital. Jadi sekarang ini, kemarin Bu Esti bicara secara hukum kita nggak bisa sah kalau nggak bertatap muka. Jadi hukumnya belum sah, pakai Zoom belum sah. Ya mungkin ntar ada undang-undang baru, bisa nggak dengan teknologi, ada namanya, saya juga sama Anggi udah bisa tanda tangan digital. Jadi saya kalau nggak ke kantor, saya udah bisa tanda tangan pakai digital. Mungkin orang transaksi pakai digital, mungkin orang ntar bayar pajak juga pakai online. Nah, ke arah sana lagi dikembangkan. Saat ini, jujur aja dengan adanya COVID-19 ini, orang tuh dijorongin, orang tuh diharuskan. Yang tadinya nggak bisa berenang, jadi harus bisa berenang. Karena kenapa ya? Ini tadi, ya harus pakai digital, harus digital. Nah, sekarang pemerintah sebagai regulasi, kita sebagai pelaku, ya kita dorong sebagai pelaku nih, supaya digital itu berjalan. Gitu. Jadi tidak ada kendala. Mereka yang jual misalnya di Surabaya, yang beli misalnya di Medan, bisa transaksi di Jakarta dengan digital, nggak usah datang. Ya, di arah pengembangan digital untuk transaksi, itu pun dibahas di beberapa forum, ya kita arahnya akan ke sana. Jadi orang-orang yang siap digital ya, orang-orang siap menyesuaikan lah yang untuk new normal setelah COVID-19 ini akan berhasil. Jadi kalau nggak mau berubah, Anda tetap sama cara memasarkannya dengan yang dulu, ingat aja, ini ada namanya tuh seleksi alam, Anda pasti akan punah kayak dinosaurus, Anda pasti udah nggak cocok lah di bisnis ini. Ya, saya juga lagi menyesuaikan nih seperti apa nih penyesuaian. Salah satu kita udah ada namanya PJP online, cuma saya lagi pelajarin lagi lebih detail. Saya belum launching lebih detail ya, karena ada beberapa hal yang kita pikirkan. Mungkin ke depan notaris juga nggak usah ketemu, kita tantangan bisa pakai di rumah masing-masing, itu lagi dikembangkan. Ya, jadi sekarang ini saatnya Bapak Ibu, pemanfaatan teknologi, pemanfaatan digital di promosi properti, di bisnis ini sangat dibutuhkan. Ya, seperti Bapak Ibu bisa lihat, saya kemarin waktu itu main ke Citra Tower ya, jadi ada satu ruko, kita sewa ini office space. Jadi ruang meetingnya tuh sama ruang itunya tuh ini berbeda, pisah gitu loh. Cuma hanya ruang kecil aja. Jadi lupa deh saya lah ya. Jadi ke depan seperti itu, mungkin bisnis-bisnis di Jakarta seperti yang sewa-sewa office space sekarang udah kosong, agak turun. Ya. Nah, sekarang juga kan bisnis-bisnis yang yang kopi nongkrong pun Instagramnya udah agak berkurang aja karena COVID nih. Mereka nggak berani. Jadi kita berubah lah intinya lah. Kalau mereka tetap sama dengan pemasaran yang lama, saya sih bilang kita tidak siap untuk menghadapi new normal. Kita harus dipaksa memakai masker kemana-mana, cuci tangan, dipaksa nih sekarang ini. Kita juga harus dipaksa untuk membuat strategi terbaru untuk menghadapi ini. Nah, kita memanfaatkan salah satunya teknologi, salah satunya kita pakai dengan digital. Bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama belajar. Nah, kalau ada ilmu baru kan dari Century 21 kan suka ada tuh sharing season digitalnya, memanfaatkan IG, cara bikin edit video, bagaimana, itu kan banyak banget kita kasih tuh ilmunya, tergantung Bapak Ibu mau memanfaatkan nggak. Sebenarnya semua itu udah ada di internet, tinggal diulik aja, tinggal dicari, ada semuanya. Kalau Bapak Ibu mau belajar. Yang pertanyaannya kan kadang-kadang kita malas. Termasuk saya juga kadang malas lah. Padahal ini harus kita pelajari di saat seperti ini. Jadi kita harus berubah, kalau enggak kita punah. Ya, jadi ada beberapa perubahan nih, ada 6 perubahan ya. Kita harus ikutin perubahan itu, kalau enggak target yang kita canangkan ya jauh dari harapan. Itu aja mungkin dari saya.
Sebelum kita berlanjut, kita kan mau diskusi ya. Itu aja masukan dari. Kenapa nih Pak Andi sampai saya baca? Oke. Thank you ya. Jadi kita harus berubah intinya.